peserta Blended Learning Quality Assurance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kita mendengarkan tadi lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan pagi hari ini bisa menambah semangat semua ya. Ini adalah lagu wajib yang menjadi tradisi bagi kami di dalam sesi webinar. Jadi bukan hanya sekedar quality assurance, tapi dalam pelatihan-pelatihan yang lain, daily learning yang lain, kita menjadikan ini sebagai sebuah tradisi untuk menunjukkan bahwa kita memang sangat bangga dengan Indonesia, karena kita tahu ya Pak, akhir-akhir ini dengan ada istilah isu-ISIS dan sebagainya, beberapa orang kemudian menyepelekan ideologi bangsa kita. Baiklah, itu persoalan yang lain. Pagi hari ini kita memiliki concern yang cukup serius ya, persoalan terkait dengan sistem penjaminan mutu untuk perguruan tinggi ya. Baik, tentunya ini nanti sesi diskusi kali ini adalah lebih fokus kepada berbagi pengalaman ataupun nanti dicarikan solusi-solusi bersama bagaimana kita perguruan tinggi di Indonesia bisa mewujudkan sistem penjaminan mutu di tempat Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian prodi-prodi yang ada ataupun pada level yang lebih tinggi, institusi yang ada itu mendapatkan akreditasi yang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi webinar kali ini adalah pembahasan submodul 1. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendownload semua modul yang terdapat di web kami, dan kami berharap tentunya nanti Bapak Ibu sekalian sudah membaca itu dan sudah mempersiapkan respon ya. Dan juga nanti kami harapkan ada diskusi yang hangat terkait tentang submodul 1 dengan tema akreditasi institusi dan program studi dan penyusunan borang standar 1 dan 2. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, peserta Blended Learning Quality Assurance Course, pada pagi hari ini telah hadir di hadapan kita semua para fasilitator baik dari UGM maupun dari Helm. Kami perkenalkan sebelah kanan saya, beliau adalah Prof. Kusminarto, fasilitator dari UGM yang nanti akan menyampaikan materi 1A dan 1B. Kemudian di samping beliau ada Prof. Kirbani yang nanti akan menyampaikan materi 1C. Dan tentunya di samping Prof. Kirbani ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian, beliau adalah Bapak Dr. Abdurrahman selaku PIC Quality Assurance Course dari Helm. Baik, Bapak Ibu kami hormati, untuk sebagai gambaran awal diskusi kita kali ini, nanti kami akan memohon kepada para fasilitator UGM untuk menyampaikan ringkasan materi terkait submodul 1, dan juga nanti ada pengantar dari Bapak Abdurrahman dan Helm. Kemudian setelah itu nanti kami akan mengundang sesi diskusi yang diharapkan sesi diskusi itu lebih fokus kepada modul 1 ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi yang lain, barangkali ada tanya jawab, dan juga nanti terakhir adalah closing. Baik, untuk sesi pertama kami mengundang Prof. Kusminarto untuk menyampaikan ringkasan. Baik Prof, silakan untuk menyampaikan ringkasan submodul 1A dan 1B. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Doyo, Ibu dan Bapak sekalian peserta QA course di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mungkin sebelum kita nanti berdiskusi, saya ingin review, mengingatkan kembali submodul
1A dan 1B. 1A mengenai AIPT, 1B mengenai standar 1. Kalau kita mulai dengan AIPT dulu. Akreditasi institusi perguruan tinggi ini sekarang sudah menjadi sebuah keharusan bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di mana ini sebenarnya sebuah bagian dari penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal itu kita lakukan secara internal, kemudian melalui AIPT yang diselenggarakan oleh BANPT. Ini bagian dari penjaminan mutu eksternal. Nah, apa manfaatnya AIPT ini bagi semua pihak? Yang pertama, bagi masyarakat umum. AIPT ini merupakan sebuah ukuran, kalau ukur tentang kualitas atau mutu perguruan tinggi. Dengan demikian maka masyarakat itu menjadi terjamin ketika dia memilih perguruan tinggi yang dikehendaki. Ini sudah ada pegangannya. Kemudian bagi perguruan tinggi yang bersangkutan ada dua hal. Yang pertama adalah untuk mendorong perguruan tinggi tersebut melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Jadi dengan adanya AIPT ini, maka kita sebagai pengelola perguruan tinggi ini punya pegangan juga kondisi kita seberapa tinggi, kemudian kita harus melakukan apa supaya mutu itu meningkat secara berkelanjutan. Yang kedua, ini penting sekali juga karena di kebijakan nasional itu ada sebuah sistem yang dinamakan CTS, Credit Transfer System, atau sistem transfer kredit antar perguruan tinggi. Jadi mahasiswa di perguruan tinggi Bapak Ibu mungkin bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain dan kredit serta nilainya bisa diakui. Nah, untuk melakukan itu tentunya Bapak Ibu akan melihat kondisi perguruan tinggi yang akan kita ajak bekerja sama ini. Nah, ukuran yang jelas adalah AIPT ini, AIPT yang disampaikan oleh BANPT. Jadi itu. Nah, BANPT di dalam melakukan akreditasi pengukuran mutu perguruan tinggi ini mempunyai standar yang digunakan, dan itu dinyatakan dalam sebuah dokumen resmi dan itu bisa diakses oleh semua perguruan tinggi. Ada 7 standar, kemudian masing-masing itu harus kita pahami yang akan diukur oleh BANPT itu apa. Selanjutnya BANPT menyiapkan instrumennya. Jadi dari standar yang sudah didefinisikan, kemudian disiapkan instrumen untuk mengukur itu, yaitu borang akreditasi institusi perguruan tinggi. Setelah itu, perguruan tinggi yang ingin mengajukan akreditasi ke BANPT harus memenuhi minimum 2 syarat. Ya, ini perguruan tinggi yang
bisa mengajukan akreditasi perguruan tinggi. Nah, syarat pertama adalah ada izin pendirian dan operasional. Jadi ada izin pendirian dan operasional dari perguruan tinggi itu. Yang kedua, program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi tersebut minimum 75% harus sudah terakreditasi. Jadi saya yakin perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu semuanya mestinya sudah memenuhi kedua syarat ini. Syarat yang kedua itu mungkin kalau belum terpenuhi harus kita penuhi dulu, yaitu mengajukan akreditasi dari program studi yang belum terakreditasi itu dengan sebaik-baiknya, dan itu adalah bagian dari QA cost kali ini juga. Baik, itu secara garis besar. Kemudian supaya itu bisa berjalan dengan baik, nantinya di dalam menyiapkan akreditasi BAN-PT ini, kami menyarankan dibentuk sebuah tim atau task force yang penanggung jawab untuk masing-masing standar. Itu kami sarankan adalah pimpinan. Jadi apakah pembantu rektor, ataukah wakil rektor, ataukah di sini ada sekolah tinggi ya, jadi atau pembantu direktur atau kepala yang bersangkutan, yang berkaitan dengan standar-standar itu. Ini penting sekali karena para penanggung jawab itu akan memudahkan bagi tim untuk mengumpulkan data-data. Kemudian masing-masing standar itu ada penanggung jawabnya di dalam mengumpulkan data-data itu, dan pada akhir dari penyiapan dokumen itu harus ada satu orang yang melakukan penyelarasan bahasa dan istilah. Saya kira itu garis besar dari AIPT. Nanti mengenai standar-standarnya itu hampir sama. Nanti saya hubungkan saja dengan nanti standar 1 yang berikut ini akan saya singgung. Baik, itu rangkuman tentang AIPT. Kemudian untuk standar 1 baik untuk AIPT maupun program studi. Standar 1 mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang perlu saya ingatkan bahwa ketika Bapak Ibu menyusun standar ini, mohon mengacu, salah satunya adalah buku 6. Buku 6 matriks penilaian. Karena di dalam buku 6 itu kita bisa menginterpretasikan sebenarnya apa yang mau digali oleh standar itu. Jadi kita tidak meraba-raba lagi, tetapi di sana jelas sekali ukurannya apa yang ingin digali. Nah, kalau standar lain itu berhubungan dengan data, itu mudah sekali. Jadi secara kuantitatif data-data itu diminta untuk ditampilkan, tetapi standar 1 ini bersifat kualitatif. Maka kita harus paham betul apa yang ingin digali di dalam standar ini.
Nah, BAN-PT di dalam standarnya itu tidak menilai indahnya susunan kata-kata di dalam misi-misi. Jadi bukan menilai indahnya kata-kata itu. Ya. Jadi di sana ada kaitannya dengan data-data lainnya di standar yang lain. Jadi di dalam tolak ukur penilaian itu ada mengenai apa itu mudah difahami, kemudian ketercapaiannya itu visible, ya. Kemudian ada tahapan-tahapan di dalam pencapaiannya, itu semua jelas dan mungkin dicapai. Jadi, contohnya begini. Contohnya kan banyak sekali perguruan tinggi ataupun program studi yang mencantumkan visinya itu ingin menjadi sebuah perguruan tinggi riset yang dikenal secara internasional, unggul secara nasional. Nah, ini kan indah sekali itu kata-katanya. Tetapi dengan kata-kata itu kalau kita lihat, misalnya universitas riset, kebijakan universitas tidak ada upaya mendorong pada peningkatan itu. Jadi nanti bisa kita lihat di dalam renstranya, di dalam renopnya, di dalam penganggarannya itu bisa nampak. Asesor bisa melihat secara mudah itu. Bercita-cita ingin jadi universitas riset, tetapi kebijakan ke arah sana tidak ada sama sekali. Dikenal secara internasional, juga mudah kita lihat. Kegiatan mengikuti kegiatan yang bertaraf internasional tidak ada. Kebijakan yang mendorong ke sana tidak ada. Jadi misalnya ada kewajiban harus mengikuti seminar internasional, publikasi internasional, maka universitas juga harus menyediakan dana untuk itu, gitu ya. Jadi sekali lagi, standar ini tidak menilai indahnya kata-kata visi misi itu, tetapi bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengenali dirinya sendiri melalui evaluasi diri, mengenali dirinya sendiri melalui evaluasi diri. Nah, di dalam evaluasi diri itu kan jelas kita melihat kekuatan dan kelemahan kita. Kita melihat adanya peluang dan tantangan. Nah, dari situ maka kita bisa merumuskan visi-visi itu yang cocok dengan kondisi kita. Nah, mekanisme ini juga ditanyakan di dalam burang itu. Bagaimana mekanisme penyusunan visi misi? Kita tidak perlu memperdebatkan ini harus top down, harus bottom up. Ini pendekatan keduanya bisa dimungkinkan. Tetapi yang penting bahwa visi misi ini adalah visi misi perguruan tinggi, bukan visi misi pimpinan perguruan tinggi. Ya, sekali lagi, inilah visi misi
perguruan tinggi. Nah, kalau ini visi misi perguruan tinggi, maka seluruh stakeholders harus dilibatkan di dalam penyusunannya. Nah, di dalam dilibatkan ini tadi pendekatan bisa top down, bisa bottom up. Top down mungkin pimpinan punya sebuah gambaran kasar mengenai cita-cita ke depan, kemudian kita tarik ke bawah, semua kita libatkan di dalam bagaimana kira-kira implementasinya, ketercapaiannya, kemudian strateginya, dan seterusnya. Pendekatan bottom up, kita bisa menggali keinginan seluruh stakeholders dari bawah, kemudian kita kerucutkan ke atas, begitu, dan akan disarikan menjadi sebuah visi, misi, dan tujuan tadi. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka harapannya semua orang merasa terlibat dan merasa bertanggung jawab. Nah, karena merasa bertanggung jawab, maka harapannya ya visi misi itu akan tercapai dengan baik. Jadi sekali lagi bukan visi misi pimpinan. Kalau visi misi pimpinan ini menggerakkan seluruh stakeholders untuk ikut terlibat di dalam implementasi, ini agak sulit. Nah, sisanya ada seluruh proses dan juga hasil akhir dari perumusan ini harus didokumentasikan secara resmi. Jadi di dalam standar itu memang tidak diperintahkan untuk menunjukkan dokumennya, tetapi di buku 6 itu di sana jelas sekali bahwa semuanya itu ada dokumen resminya. Oleh karena itu di dalam uraian kita harus menunjukkan prosesnya itu bagaimana, terdokumentasi di mana, hasilnya apa. Nah, kira nanti harus ada dokumen yang paling besar itu adalah Renstra, kemudian Renov, dan contoh beberapa RKAT untuk beberapa tahun, dan di situ ada tahapan-tahapannya yang jelas. Saya kira itu kira-kira sebagian besar apa yang ada di dalam submodul 1A dan 1B. Oke, nanti di dalam diskusi kita lebih spesifik problem-problem yang dihadapi oleh teman-teman semua, nanti kita bisa bahas. Demikian saya kira sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembalikan kepada Pak Yoyo. Terima kasih Prof. Kus atas uraiannya. Selanjutnya kami persilakan Prof. Firmani untuk menyampaikan ringkasan materi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi agak siang di Indonesia Tengah dan Timur. Saya melihat ini ada Pak Laba. Assalamualaikum Pak Laba. Terus ada Pak Bu Dasmin atau Pak atau Ibu ya? Ibu Bu Dasmin. Kemudian Pak Ahmad Zaini, Pak Deni No, Pak Johan Markus, dan lebih banyak lagi yang tidak terlihat. Saya kira terlihat semangat dan sangat antusias mengikuti webinar ini. Tadi
Prof. Sunarto sudah menjelaskan mengenai IPT dan juga standar 1. Saya di sini akan sedikit meresume standar 2. Jadi di standar 2 itu ada 6 elemen penelitian, yaitu tata pamong, kemudian pemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, umpan balik, dan keberlanjutan. Untuk tata pamong, saya kira Bapak dan Ibu sekalian mengacu pada buku 6 seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Bos, tapi juga sebaiknya tim juga membaca buku yang lain, ada buku 3, kemudian kalau ingin filosofi dan sebagainya, buku 1, 2 dan sebagainya itu lebih baik lagi, sehingga dalam mengisi kurang itu menjadi lebih mempunyai jiwa ya, untuk kata-kata yang tadi kalau diperindah tapi kalau tidak ada isinya, apalagi tidak ada jiwanya, akan ketahuan oleh asesor. Nah, untuk elemen penilaian yang pertama 21 di buku 6 itu adalah tata pamong adalah sistem yang bisa menjamin keterlaksanaan 5 pilar tata pamong, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dan adil. Jadi pada waktu mengisi sebaiknya ada pengantar dulu secara menyeluruh mengenai tata pamong yang ada di program studi, bagaimana disusunnya, bagaimana dipilihnya orang-orangnya dengan detail yang ada di situ. Kemudian setelah itu untuk memudahkan asesor itu juga dianjurkan setiap kata kunci tadi kredibel itu dicerminkan di tata pamong di program studi seperti apa, kemudian transparan seperti apa, misalnya siap saat ada masalah kemudian dibicarakan bersama-sama secara terbuka. Mungkin bisa dimulai dari di mailing list dulu, di mailing list yang sebenarnya sangat terbuka, kemudian dibicarakan di forum. Kalau di UGM itu ada yang namakan TKS ya, kegiatan semester yang paling tidak 2 kali tiap semester bertemu, yaitu terdiri dari mahasiswa, kemudian dosen, dan pemimpinnya. Jadi mungkin biasanya sekretaris bulan studi jadi yang di tempatkan itu, sehingga pada saat itu juga secara terbuka mahasiswa mungkin ada masalah apa, dosen juga ada masalah apa, kemudian dicoba bahas dan diusulkan rekomendasi penyelesaiannya, yaitu salah satu transparan itu seperti apa. Kemudian akuntabel tadi bisa diuraikan bahwa penyelesaian masalah tadi atau implementasi dari suatu standar itu dilaksanakan dengan pertanggungjawaban. Jadi akuntabel, jadi pertanggung gugatan jadi lebih tinggi dari pertanggungjawabannya. Kemudian bertanggung jawab, responsible, itu ada PIC-nya, kemudian siapa yang harus menangani kalau ada masalah, dan adil itu diselesaikan sesuai dengan porsi, dosis, dan juga tepat sasaran. Itu silakan, saya kira sudah banyak contoh mengenai itu semua. Kemudian yang kedua itu adalah kepemimpinan. Jadi di kepemimpinan ini di elemen penelitian, kepemimpinan program studi memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Jadi untuk 2 yang pertama
biasanya teman-teman tidak ada kesukaran untuk menguraikan, tapi untuk pemimpinan publik itu biasanya seperti apa yang harus diuraikan. Nah, ini katakanlah kalau pemimpin, sebenarnya pemimpinan itu kan tidak harus ketua Bidang Studi, tidak harus sekretaris saja, tapi juga dosen-dosen baik yang senior maupun junior yang ada di Bidang Studi itu mempunyai kontribusi ke masyarakat atau ke publik. Masyarakat itu juga artinya luas, jadi tidak hanya masyarakat sosial, tapi juga masyarakat akademik di sekitar kita. Sehingga kalau adalah di antara kita ada yang menjadi ketua kombil suatu himpunan profesi di daerah itu, maka bisa tentukan bahwa program studi ini itu mempunyai pembinaan publik. Dan juga kalau ada kontribusi salah satu dosen kita atau banyak dosen kita yang memberikan masukan ke perencanaan daerah, Bapeda, itu juga termasuk pembinaan publik dan sebagainya. Jadi silakan diuraikan dengan rinci, tapi tadi Pak Bus menjalankan harus ditunjang dengan dokumen yang valid. Kemudian yang ketiga adalah sistem pengelolaan. Hal ini sebenarnya sudah hanya ilmu di antara pembangunan, yaitu harus mencakup planning, organizing, staffing, leading, controlling, operasi internal dan eksternal. Saya kira ini sebenarnya tidak banyak sekarang di situ. Kemudian yang keempat, penjagaan mutu. Penjagaan mutu di sini deskriptornya itu fokus pada pelaksanaan adanya kelompok dosen bidang ilmu yang menilai mutu soal ujian. Kemudian silabus tugas akhir serta adanya keikutsertaan penguji dari luar. Ini memang harus eksplisit ditulis dengan baik, yaitu bahwa soal ujian itu tidak hanya ditentukan oleh dosen pengampu sendiri saja, tapi di program studi tadi, kalau memang sudah ada, jadi tidak bisa menipu, ada kelompok dosen yang menilai soal ujian tadi, kemudian ada yang ditugasi oleh program studi sebagai validator biasanya gitu, dan itu ditentukan biasanya dokumentasinya itu tiap soal ujian itu ada semacam kolom tampil di halaman muka itu sudah sesuai dengan silabus, sudah sesuai dengan kompetensi, kemudian tidak terlalu sukar dan sebagainya, itu kemudian ditandatangani oleh validator. Kemudian silabus itu juga demikian, sudah ada kelompok dosen yang menilai silabus secara berkala. Kemudian juga tugas akhir, dan ini tugas akhir biasanya dimulai dari bagaimana proposal tadi dijamin mutunya. Dia ada paling tidak ada form untuk pembuatan proposal tugas akhir. Kemudian setelah itu ada kalau memang sudah ada itu ujian proposal, dan proposal timnya siapa saja tim mengujinya, biasanya tim mengujinya juga sesuai dengan tim menguji tugas akhir nanti pada waktu laporan akhir. Kemudian ini pengikutsertaan penguji dari luar itu kalau di S1 itu biasanya kalau kami itu mengikutsertakan pembimbing lapangan.
kita ikut sertakan di sana. Dan karena biasanya bimbing dari luar itu kompetensi atau derajat akademiknya belum seperti yang kita kehendaki, maka tidak apa-apa. Jadi yang kita ikutkan di sana sebagai second opinion ya untuk tugas akhir tersebut. Tapi kalau memang pembimbing di luar itu juga sudah mempunyai derajat akademik yang sesuai dengan standar kita, maka silakan juga bisa menjadi penguji resmi dari tugas akhir tadi. Tapi kalau belum ada ya mungkin kita tidak bisa memaksakan. Tetapi di samping itu, jadi karena ini fokus dari deskriptor BNPT itu seperti itu, tapi penjamin mutu ini karena ini masuk di standar 2, yaitu tentang tata pamong, maka juga sebaiknya kita uraikan SPMI kita yang ada di program studi. Jadi penjamin mutu internal di program studi itu bagaimana pelaksanaannya. Jadi kalau tadi saya katakan di UGM itu ada tim koordinasi semester, kemudian tadi ada rapat dan sebagainya, kemudian dari rekomendasi, kemudian kalau bisa diselesaikan di program studi, maka alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada suatu urusan yang tidak bisa diselesaikan di program studi, maka harus diangkat ke tingkat jurusan. Nah, di tingkat jurusan juga ada tim yang untuk jurusan yang menjalankan itu. Kemudian kalau nggak bisa lagi di jurusan, maka diangkat di fakultas. Di fakultas juga ada unit penjamin mutu fakultas. Kemudian kalau belum pemenangnya tidak memadai di fakultas, harus diangkat lagi ke universitas atau ke sekolah tinggi. Sehingga penjamin mutu tadi berjenjang dari program studi, jurusan, fakultas, dan universitas. Maksudnya setelah itu tadi kalau dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah juga seperti yang diuraikan di kick-off meeting yang kemarin itu, kita mempunyai langkah-langkah atau siklus penjamin mutu, yaitu penetapan standar, kemudian implementasi, kemudian monitoring, kemudian evaluasi diri, kalau ada audit internal, kemudian permintaan tindakan koreksi, dan akhirnya peningkatan mutu berkelanjutan. Jadi setiap tahun tadi berjalan dengan baik. Yaitu kalau dikemukakan di sini akan lebih mantap lagi untuk hasil penjagaan mutunya. Kemudian penjagaan mutu tadi mesti ditunjang oleh dokumentasi yang baik. Jadi ada dokumen standarnya, dokumen mutunya untuk melaksanakannya, yaitu biasanya dengan istilah standar operasi prosedur. Kemudian juga ada rekaman mutunya, sehingga dengan begitu jadi lengkap lagi. Nah, ini semuanya kalau ini kan mungkin terlalu besar kalau kita uraikan secara lengkap di situ. Kita juga bisa memberikan acuan, jadi acuan lihatlah katakanlah kalau sudah ada webnya, web program studi atau web fakultas atau web universitas, dengan mengacu penjamin mutu internal di sini. Kemudian untuk yang kelima adalah umpan balik. Ini umpan balik atau feedback itu harus ada. Ini harus lengkap, jadi katanya 360 derajat di semuanya.
Jadi dari dosen, kemudian dari mahasiswa, dari alumni dan pengguna lulusan. Jadi sebaiknya kalau program studi baru mungkin baru ada dari dosen dan mahasiswa, alumni belum ada, pengguna lulusan juga belum ada. Tapi ada baiknya kalau program studi tadi biasanya ada induknya, karena di jurusan atau ada program studi yang afiliasi itu ditunjukkan. Jadi adanya proses yang umar balik tadi sudah berjalan dengan baik secara internal, dosen dan mahasiswa, kemudian secara eksternal oleh alumni dan pengguna. Dan ini biasanya kalau sekarang itu sudah dilakukan secara online dan malah tidak hanya berkala tapi bisa setiap saat. Jadi setiap saat kita perlukan, kita bisa langsung menghubungi para alumni, mungkin alumni tertentu, pengguna tertentu untuk melakukan feedback rumah baik. Nah, kemudian ini umpan balik tadi harus digunakan untuk perbaikan. Jadi memang kalau umpan balik itu biasanya hanya tertumbuk di file saja, maka itu kurang baik. Maka harus dianalisis bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita, tantangannya apa, opportunity-nya apa dan sebagainya untuk perbaikan. Jadi terutama untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan kegiatan program studi yang baik. Jadi, itu juga harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang ke-6 adalah upaya menjamin keberlanjutan. Ini juga dengan adanya penjamin mutu tadi yang mencakup siklus dari pengembangan standar sampai peningkatan mutu tadi, kalau itu dilaksanakan terus-menerus, itu sebenarnya sudah bisa dipakai untuk menjamin juga keberlanjutan. Sehingga sebaiknya setiap langkah, kemudian yang terakhir di peningkatan mutu itu tekankan ini adanya keberlanjutan sustainability, terutama untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan, jadi continuous quality improvement. Kemudian di sini juga ditekankan harus adanya upaya promosi ya, penjaringan masukan baru, kemudian juga upaya untuk mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang ada di program studi itu terlihat di sana. Jadi mungkin bagi yang sudah waktunya tidak hanya di level nasional saja, tapi juga ke arah level internasional. Ini akan sangat dihargai, dan itu nanti memang selanjutnya di waktu yang akan datang untuk tingkat internasional tadi itu dituntut untuk program studi yang ingin mendapatkan nilai unggul ya, harus ada unggulan internasionalnya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan kami tekankan harus ada di Bunang itu harus ada dokumen kebijakannya, polisinya, kemudian ada dokumen prosedurnya, ada dokumen implementasinya, dan ada dokumen hasilnya, jadi ada rekaman mutunya. Kalau memang sangat banyak di program studi tadi, maka bisa dibuat semacam
repository atau web yang nanti bisa diaju oleh gudang tadi, sehingga asesor menjadi lebih yakin bahwa itu memang ada. Itu kemudian kita menambahkan tadi Progres di standar 1 itu ada visi misi dan di sana ada sosialisasi dan efektivitas dari sosialisasi. Itu juga kadang-kadang teman-teman agak bingung gitu, apakah harus ada survei efektivitas sosialisasi visi misi tujuan dan sasaran. Oke, kalau memang ada itu baik. Tapi sebenarnya kita bisa menunjukkan efektivitas dari visi misi tujuan dan sasaran tadi di implementasi di program studi juga. Jadi artinya di program studi tadi katakanlah kurikulumnya itu tidak mengacu pada visi misi. Kemudian juga tidak hanya di kurikulumnya, tapi juga di implementasi katakanlah di pengabdian kepada masyarakatnya atau pelayanan atau servis ya kepada masyarakat. Kemudian juga di penelitiannya, juga di katakanlah kalau ada policy study atau riset tentang policy study dan sebagainya, ini kalau di teman-teman di MMPT ada itu juga ditunjukkan bahwa itu semuanya mengacu pada visi tujuan dan sasaran, dan dengan adanya orientasi yang semacam itu efektivitasnya tidak bisa disangka lagi, jadi itu sangat efektif. Jadi tidak hanya dengan survei, tapi didukung dengan implementasi di lapangan. Saya kira lebih bagus. Saya kira itu saja, mungkin nanti bisa disambung dengan diskusi. Maaf kalau kurang jelas, dan bila perlu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Prof. Dirbani yang telah tadi menyampaikan cukup detail tentang standar 2 yang terdiri dari Pamong, sistem pengelolaan dan lain sebagainya. Saya kira Bapak Ibu bisa menangkap cukup baik, tapi nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan di dalam sesi tanya jawab. Baik, berikutnya saya mengundang Bapak Dr. Abdurrahman dari Helm. Barangkali hanya sekedar menyapa ya para peserta, dan juga nanti mungkin secara ringkas bisa menyampaikan pesan-pesan yang cukup urgent terkait dengan pembahasan submodul 1, yaitu standar 1 dan standar 2. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, dan semoga ini terima kasih. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk bapak-bapak peserta latihan ini. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih. Selamat belajar dan berlatih. Rasanya bersyukur kita didampingi Profesor Gus Minato dan Profesor Dirbani. Semoga Bapak Ibu bisa berdialog lebih. Dan yang kedua, saya ingin mendengar apa yang telah terjadi di setiap program studi. Jika ada yang ingin presentasi atau ingin menyampaikan pertanyaan, ini yang ingin kami dengar. Mudah-mudahan saya datang ke Jogja bisa sembuh rindunya dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Abdurrahman. Cukup singkat. Ini sekedar update informasi peserta yang online. Sampai saat ini ada 34 peserta ya. Dari 36 yang terdaftar Pak, menurut kami. Ini data yang masih kami punya itu masih mengacu kepada untuk wilayah Timur dan Tengah itu ada 36, jadi hampir 100% peserta bisa mengikuti sesi webinar kali ini. Ini memang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian memang memiliki jiwa dan semangat untuk memajukan universitasnya, memiliki kualitas yang baik. Baik, kami telah mendapatkan beberapa respon
utamanya pertama dari Bapak Farid Muhammad. Halo, assalamualaikum Bapak Farid Muhammad. Ya, silakan Bapak. Mohon maaf, Bapak Faridnya kok enggak kelihatan ya? Ya, begitu Pak. Baik. Silakan Pak. Hadir bersama kami dan jadi tadi kami sudah mendengarkan presentasi yang sangat bagus sekali untuk kami. Kami juga sudah dalam diskusi orang. Kami sudah coba melihat dari misi kami dan ada hal yang harus diperbaiki. Utamanya ya visi kronik pendidikan bahasa Indonesia yang masih seperti masih belum terlalu. Ya saya sudah beberapa waktu dalam presentasi saya nanti dalam platform. Dan juga untuk visi universitas kami juga sudah coba melihat dan kami sudah coba melakukan assessment sendiri. Dan ya kami melihat masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Kami sangat berharap bisa mendapatkan masukan. Saya sudah mengirimkan boran koordinasi pendidikan bahasa Inggris dan mungkin kami juga akan mengirimkan koordinasi boran AIPT kami bisa mendapatkan masukan dari Bapak. Jadi saya tidak dibuat terima kasih. Baik, Pak Farid Muhammad, mohon maaf, mungkin bisa lebih spesifik nggak? Ada nggak persoalan yang cukup serius ketika penyusunan borang itu kemudian tadi Bapak menyebut dengan apa registrasi universitas? Kira-kira ada nggak persoalan yang cukup urgent terkait hal tadi? Saya mau menampilkan presentasi saya yang sudah ada saat. Kalau begitu nanti ini saja Pak, silakan ini apa presentasi Bapak itu dikirimkan ke kami biar nanti kami bisa menampilkannya di layar. Jadi kita semua bisa melihat. Atau coba silakan Bapak tampilkan Pak, silakan Pak. Oh iya, ya silakan. Ya, baik. Barangkali bisa disampaikan secara ringkas Pak ya. Silakan Pak Farid. Misalnya mekanisme penyusunan visi sudah beberapa tahapan dan sudah digambarkan secara detail. Itu yang sudah kami susun. Kemudian untuk visi prodi seperti ini pada tahun 2020, prodi pendidikan bahasa Inggris menjadi prodi yang unggul kompetensi profesional dalam pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Namun ini perlu, apakah visi ini sudah sangat jelas dan sangat realistis seperti yang disampaikan oleh Pak Kusina tadi. Kemudian misi keduanya saya cuplik dari Bora dan sasaran strategi pencapaian ini adalah cuplikan pada bagian pertamanya. Kemudian ini sosialisasinya dan ini asesmen saya ketika mencoba melihat pada standar 1.111 pada penjelasannya itu belum ditemukan pihak-pihak yang dilibatkan. Itu ada hasil sudah disampaikan poin tersebut belum ada penjabaran atau kalimat menjelaskan pihak-pihak dan juga belum dibuktikan ya kemudian kapal dan harus ada SKP penyusunnya, kemudian masukan dari stakeholder juga belum ada. Kemudian untuk visi seperti yang sudah saya tanyakan tadi, visinya seperti ini, tetapi belum mencirikan pidana, belum mencari pidana. Jadi kemungkinan besar harus ditambahkan untuk dan juga besar. Kemudian untuk visi itu harus juga dibuktikan dengan SK pengesahan visi misi oleh senat fakultas, visi universitas dari senat universitas. Kemudian perlu juga adalah visi fakultas dan visi universitas.
Kemudian untuk misi, melihat misi yang sudah tersusun tadi, saya merasa bahwa misi dan tujuan yang sudah tersusun secara jelas dari sisi misi. Kemudian untuk strateginya itu sudah ada tahapan waktunya dan juga ada persentase angka yang dicapai. Tetapi perlu distrukturkan dan dirinci sesuai dengan misi dan tujuan yang akan diproseskan. Kemudian untuk sosialisasi visi misi sudah digambarkan, sudah menggunakan berbagai macam media sosialisasi visi misi, tetapi belum ada penjelasan mengenai pemahaman sivitas akademik terhadap visi misi prioritas. Nah, untuk itu mungkin perlu dilakukan sesuai pemahaman visi misi dan juga harus dilengkapi dengan bukti dokumen sosialisasi seperti brosur melalui website yang bisa dicuplik digunakan di Warna. Ini saya menggunakan Microsoft Excel instrumen nilai moral yang diberikan oleh Pak Marketing, dan saya sudah coba menilai untuk visi misi UPR 11A nilainya bisa 3, kemudian 11B nilainya juga bisa 3, kemudian sosialisasinya karena dokumennya itu belum sangat penting, jadi nilainya bisa besar dari nilai 2. Saya kira ini Pak presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Farid. Mungkin kami respon saja Pak ya, karena sudah detail mungkin masih. Silakan Bapak. Baik, ini tadi Pak Farid. Oke, Pak Farid dari Gorontalo. Pak Farid dari Gorontalo. Baik sekali Pak Farid presentasi ini. Jadi ini sudah memenuhi sasaran pembelajaran ini. Learning outcome dari pembelajaran itu sudah nampak di sini. Sampai jadi bagaimana memahami standar, bagaimana mengisinya, bagaimana mengevaluasinya. Jadi sampai Bapak bisa mensimulasi skornya. Ini bagus sekali. Saya kira ini sudah kita Pak Abdurrahman. Mudah-mudahan ini nanti bisa meningkatkan capaian peringkat akreditasinya. Hanya komentar saya mengenai visi itu masih kurang spesifik. Nah, pengen unggul di mana? Apakah hanya di timur atau di tengah atau di seluruh Indonesia atau bahkan secara internasional? Lebih spesifik. Jadi kalau unggul di sini tidak jelas Bapak ingin unggul di mana. Tentunya sekali lagi nanti harus didukung dengan kebijakan, ya, policy untuk mencapai itu tertuang di dokumen apa. Tadi ada tahapan waktunya apa, tapi strategi pencapaian ini juga harus jelas, Pak. Jadi ada tahapan yang ingin dicapai, tapi bagaimana untuk mencapainya. Jadi bukan hanya target mutunya yang ingin dicapai, tetapi bagaimana mencapainya. Jadi itu kan sasaran dan strateginya sudah memiliki tahapan waktu, tetapi bagaimana untuk mencapainya itu di mana di dokumennya. Ini penting ya Pak. Jadi sekali lagi visi misi itu indah, tetapi harus didukung dengan kebijakan, didukung dengan tindakan, dan lebih penting lagi nanti di anggarannya Pak. Jadi komitmen pimpinan tidak hanya sampai pada policy kebijakan, tetapi termasuk pendanaannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Bani tentang bukti-bukti sosialisasi ya. Dari sosialisasinya di sini Pak Farid menilai berapa, dasarnya apa?
Yang 12 itu ya, 1.2 itu ya. Jadi ya itu kan bagaimana sosialisasi dilakukan itu sudah dijelaskan, tapi hasilnya belum ada analisis dari hasil itu ya. Jadi tidak harus ada survei, tetapi kita bisa menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh setiap stakeholders itu mencerminkan sudah inline dengan visi misi tadi. Jadi kalau sebagai pimpinan maka bisa diberikan contoh kebijakan-kebijakannya. Kalau sebagai dosen aktivitasnya, baik pengajarannya, penelitiannya, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, itu kita bisa tunjukkan sebagai contoh ini inline dengan gitu. Juga pada tenaga kependidikan, bagaimana mereka melakukan tugas-tugasnya, itu kita bisa tunjukkan itu mencerminkan mereka paham tentang visi misi itu. Jadi dia asesor tidak akan mengetes hafal dan visi misi, tidak begitu. Jadi tidak harus hafal kata-kata visi misi itu, tetapi visi misi itu menjiwai seluruh stakeholders di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu. Saya kira itu komentar dari saya. Kita ketemu lagi tambahan. Baik, mungkin Prof. Kim bisa menambahkan sedikit Pak? Ya, baik. Kalau begitu kami mengundang juga Bapak Ahmad Zaini. Bapak Ahmad Zaini. Halo. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya, dan Ahmad Zaini dari Fakultas MIPA Universitas Harboleo. Pada kesempatan hari ini hadir bersama saya teman-teman ketua jurusan di seluruh Fakultas MIPA Harboleo. Hampir 10 orang hadir bersama saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya akan persilakan teman-teman untuk bertanya. Dari saya sedikit saja tentang saya sendiri ketua program studi Magister Kimia di Pascasarjana, relatif baru berdiri tahun 2013. Pada saat mau membuat borang, saya agak kesulitan menyusun visi misi. Jadi pertanyaan saya, sebetulnya visi misi itu kan sebaiknya harus memperhatikan kepentingan stakeholder, kemudian fakultas atau program pascasarjana dan universitas. Nah, pada saat saya menyusun 2013 ini, visi misi universitas itu akan berakhir pada 2014. Pada saat itu 2014, jadi saya harusnya seperti apa? Jangan sampai saya dipertanyakan nanti kalau saya buat sampai 2019, saya tidak memiliki dasar hukum itu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua tadi di dalam saya belum mulai ujian proposal, tapi ke depan kalau ada mahasiswa yang mau ujian, tadi disampaikan lebih bagus kalau ada dosen dari luar supaya pencerminan mutunya baik. Nah, kalau misalkan dari prodi kimia ini ada dua kita membuat dua konsentrasi, apakah dari kedua konsentrasi itu sebaiknya dilibatkan? Kemudian pertanyaan terakhir, sebagai kaprodi di Magister Kimia, saya harus menyusun borang dan menuliskan semua kegiatan-kegiatan dosen-dosen
apakah penelitiannya, apakah pengabdiannya dan sebagainya gitu. Padahal mereka itu kan data-datanya ada di jurusan, Pak, di jurusan S1. Jadi saya sendiri agak kesulitan bagaimana ini sebetulnya memangnya harusnya seperti apa kalau Kaprodi memperoleh data-data seperti itu. Kemudian di dalam boran kan harus ada peningkatan kapasitas dosen. Apakah ketua program studi S2 juga harus punya usaha untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dosen, apakah untuk menyekolahkan kembali dan sebagainya. Mungkin pertanyaan singkat saja dari saya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad Zain dari Kuho, Pak ya. Jadi memang ini persoalannya magister Pak, program studi S2, sementara dosen-dosennya rata-rata home base-nya di S1. Itu bagaimana? Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang visi misi, kemudian apakah perlu melibatkan ujian proposal melalui prodi atau konsentrasi lain, kemudian borang di mana dosen itu rata-rata beraktivitasnya di S1, dan yang terakhir tentang kapasitas dosen itu. Silakan. Baik Pak Ahmad Zaini, saya akan menjawab mengenai visi misi ya. Jadi kayaknya sebentar lagi visi misi level universitas mau direvisi atau diubah. Kemudian Bapak sementara juga akan menyiapkan visi-visi prodi. Nah, tadi saya sudah mengingatkan bahwa visi misi itu adalah visi misi institusi, jadi bukan institusi pemimpinnya. Jadi kalau institusi itu merupakan visi misi institusinya, maka jangkauannya kan agak panjang Pak, jadi tidak 5 tahun sekali diganti gitu. Nah, ini nanti hati-hati kalau adjustment sedikit tidak apa-apa, tetapi kalau diganti secara total, ini berarti visi misinya memang cara penyusunannya tidak seperti standarnya BANPT. Ya, jadi kalau mudah-mudahan institusi Bapak nanti perubahannya itu hanya adjustment saja. Atau mungkin bahkan ternyata dulu kita akan mencapai itu, kita perkirakan 15 tahun, ternyata 5 tahun sudah tercapai. Nah, itu tidak masalah. Tetapi kalau ganti pimpinan 5 tahun diganti secara total, itu tidak sesuai dengan standarnya BANPT, karena itu berarti bukan keinginan seluruh stakeholders, gitu Pak. Dengan demikian, maka Bapak tidak usah takut sekarang. Dasar pegangan Bapak untuk menyusun visi misi prodinya adalah visi misi fakultas dan universitas yang ada saat ini. Gitu. Nah, supaya agak aman, maka jangan terlalu spesifik. Gitu. Untuk yang prodi ini jangan terlalu spesifik, sehingga nanti ada adjustment di universitas, di fakultas tetap, ataupun di prodi tetap masih inline gitu Pak. Hanya nanti di operasionalnya saja kita yang lebih fokusnya di mana gitu. Itu sedikit saran dari saya. Terima kasih. Jadi baik sekali. Jadi memang untuk memenuhi penguji dari luar itu memang sebaiknya di set dari ujian proposal. Kalau di master itu bervariasi ya. Kalau di jurusan kami, jurusan fisikanya sama dengan jurusannya Pak Gus, itu ada 5 penguji. Jadi memang penguji dari luar itu ada slotnya di situ. Dan kalau memang tidak ada penguji dari luar jurusan atau luar universitas, kita bisa memakai tadi antar minat juga
Saya kira itu sudah mencerminkan bahwa ada upaya tidak terlalu sempit dalam pandangan akademiknya, tapi sudah dibuka lebih lebar sedikit, tidak hanya di minat itu, tapi juga ada konsentrasi itu, tapi juga ada pandangan dari konsentrasi yang lain. Kemudian tentang data, memang bahkan di fakultas kami, di MIPA itu, UGM itu, data itu terkonsentrasi di fakultas, sehingga mungkin dengan adanya sistem informasi akademik yang baik, itu kita bisa akses, mestinya ada level-level tertentu ya, level antara ketua jurusan atau ketua program studi itu punya lebih tinggi dari dosen, kemudian bisa mengakses data yang ada di fakultas, dan mestinya hal itu perlu diatur dari sekarang, dari bagaimana mengatur data tadi supaya aman, tidak mudah dimanipulasi, tapi mudah diakses oleh yang memerlukan dan berwenang gitu ya, dan mudah dianalisis, dan lebih baik lagi kalau antar data tadi bisa persilangkan, jadi di cross korelasikan atau dibuat integrasinya, kemudian dijadikan untuk pengambilan keputusan. Saya kira karena program studi Magister Kimia tadi baru berumur akan 2 tahun, maka sebaiknya karena belum kalau magister mungkin hampir meluluskan ya, sehingga mungkin perlu dibuat segera time schedule yang baik, sehingga pada waktu meluluskan itu sudah terakreditasi. Jadi ini pengalaman juga di MMPT UGM itu pada saat itu pada waktu kita menerima mahasiswa kemudian kuliah semester 1 semester 2, kami sudah memprovokasi mahasiswanya untuk supaya menghubungi pimpinan atau pengelola untuk segera mempersiapkan akreditasi supaya aman. Jadi pada waktu lulus itu sudah terakreditasi, sehingga tidak usah khawatir dengan dasar tadi, visi misi yang kuat dan sistematis disusun, kemudian juga mengatur visi universitas, fakultas dengan baik, dan juga mempunyai benchmark yang baik. Mungkin waktunya kalau magister kimia mestinya juga tidak hanya nasional, juga internasional. Saya tahu di Halurio cukup kuat itu, terutama yang fisika, geofisikanya saya sangat salut bahwa kerap ke UGM dan juga ke luar negeri, sehingga sudah waktunya semakin ke luar itu ditonjolkan juga. Saya kira tidak usah khawatir dengan jadi penilaiannya nanti konsentrasi di input dan proses ya, karena untuknya belum ada, sehingga kita harus kuat di itu tadi, kebijakan, kemudian pengelolaan, kemudian implementasi, dan rekaman mutunya harus baik. Kemudian kalau bisa tunjukkan dalam diagram-diagram yang selalu meningkat tiap semesternya, baik untuk dosennya dan kualitas pembelajarannya maupun hasil dari katakanlah IP, kemudian kerajinan dari mahasiswanya, untuk assessment, kemudian juga karena MM kan 2 tahun, jadi mungkin juga bagaimana ujian proposalnya, dan akhirnya nanti proses ke penyusunan tugas akhir dan ujian akhirnya. Saya kira semangat, dan insya Allah Pak bisa mendapat tidak hanya C tapi B dari seperti MMPT UGM. Baik. Mungkin ini Pak, yang tadi pertanyaan yang
Ini kan dosen itu dosen S1 ya, apakah bisa digunakan untuk yang master itu? Silakan. Ya. Jadi saya ingin menambahkan mengenai itu. Karena ini program studi magister, maka dosennya harus berderajat S3. Jadi yang S2 tidak boleh. Menurut undang-undang begitu, kayak yang dilaporkan. Tetapi kalau membantu itu boleh. Kemudian mengenai SDM dosen ini, bagaimana memisahkan tugasnya S1 dengan S2? Jadi gini, standar SDM Ban PT ini kan yang dinilai dalam hal ini kan kualitas dosennya. Jadi kualitas dosennya itu bisa dilihat dari kegiatan tridharmanya. Kalau pendidikannya jelas yang dilihat adalah pengajarannya di magister kimia ini. Tetapi kalau penelitian itu tidak ada penelitian S1, penelitian S2, S3, itu adalah penelitian dosen. Jadi ketika dosen ini dipakai untuk mengisi program S1, ya seluruh kegiatan penelitiannya nggak di S1 masukkan. Sekarang untuk laporan S2, ya seluruh penelitian yang sama kita laporkan untuk S2 karena yang dinilai adalah kualitas dosennya. Jadi ini adalah kegiatan penelitian si dosen. Kegiatan pengabdian masyarakat juga pengabdian masyarakat si dosen. Jadi itu dibawa semua, tidak masalah. Jadi saya kira itu hanya tadi yang tidak boleh dilanggar adalah dia harus sudah S3 karena mengajar S2. Undang-undang mensyaratkan begitu. Baik, Bapak Ahmad Zaini bisa tertangkap Pak ya? Ya. Ya, karena memang persoalan di kita itu seringkali dosen itu dosen prodi Pak ya, bukan dosen universitas. Itu saya kira problem di universitas seluruh Indonesia begitu. Ya, itu tadi mohon Bapak dicatat pesan yang terakhir, yang mengambil S2 itu harus S3. Jadi mohon maaf yang S2 mungkin harus di-upgrade oleh Bapak untuk bisa S3. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan juga respon yang sangat baik. Kami undang Bapak Albert dari program Pasca Sarjana UHO juga ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Suara saya bisa kedengaran? Silakan. Ya, baik Pak. Ya. Bisa kedengaran. Bisa Pak. Silakan Pak. Pertama-tama selamat pagi untuk organizer dan teman-teman panelis dari seluruh tanah air. Pertanyaan saya terkait dengan modul 1A. Di situ dikatakan bahwa penyusunan visi misi itu bersifat bottom up, dari bawah ke atas. Tapi kalau saya tidak salah tangkap tadi, itu bisa dipertemukan kelihatannya. Jadi bottom up terus dari atas top down gitu. Masalahnya begini, jadi pada saat perumusan visi misi itu kan melibatkan stakeholder dan internal eksternal gitu ya. Nah, terus keterkaitannya dengan visi misi universitas, di sisi lain sudah ada visi misi universitas yang harus menjadi rujukan atau visi misi unit fakultas yang harus relevan dengan visi misi prodi. Jadi apakah pemahaman saya keliru kalau perumusannya itu sebaiknya digabung antara bottom up dan top down? Itu pertama. Kedua, ini terkait dengan di modul itu saya lihat penekanannya adalah internal stakeholder. Ya, dosen, mahasiswa, jadi internal untuk pemahaman visi misi. Apakah juga perlu dilakukan evaluasi terkait pemahaman stakeholder yang eksternal, yang di luar
program studi. Gitu. Misalnya ya termasuk di dalamnya mungkin alumni, kemudian pemakai tenaga alumni itu, apakah itu perlu juga dinilai tingkat pemahaman mereka terkait visi misi. Ketiga, tadi saya sudah katakan bahwa pemahaman saya bahwa visi misi prodi itu harus ada relevansi dengan visi misi lembaga unit yang lebih tinggi, seperti fakultas, universitas harus sinkron. Nah, ini mohon pencerahan, apakah relevansi visi misi program studi dengan unit atau institusi Ya, halo Pak. Baik, Bapak Albert, tadi secara umum 2 pertanyaan bisa ditangkap dengan baik oleh kami. Jadi kami silakan, mohon Prof bisa. Baik Pak Albert, betul sekali Pak Albert mengenai mekanisme penyusunan visi misi ini. Tadi saya di awal mengatakan kita tidak perlu memperdebatkan harus secara top down atau bottom up atau dua-duanya begitu, tetapi ini Pak Albert ini kan begitu. Lalu Pak Albert dulu. Baik, ini mohon maaf hadirin sekalian, Bapak Albert terputus. Jadi kami mengundang peserta lain, Bapak Johan Markus. Halo Bapak. Atau mohon maaf ini, sebelum ke Pak Johan, saya ke Pak Albert lagi. Halo Pak Albert. Pak Markus sabar dulu. Halo? Ya, ini ke Pak Albert dulu. Pak Albert. Baik Pak. Ya, tadi kemana dulu Bapak ini? Halo Pak. Halo? Iya. Bisa mendengar suara kami Pak ya? Bisa. Baik, jadi 2 pertanyaan tadi sudah. Bisa saya Mohon maaf, waktunya sangat terbatas Pak. Tapi yang 2 itu sudah bisa kami tampung pertanyaannya. Jadi mohon respon dari kami dulu Pak. Mohon maaf ini. Silakan. Baik Pak Albert dan kawan-kawan yang lain, saya kira secara singkat saja dari pendapat Pak Albert betul sekali cara melakukan penyusunan visi misi prodi tadi. Kita tidak perlu mempertentangkan apakah harus top down ataukah harus bottom up. Bahkan Pak Albert mau mencoba dari 2 arah gitu, itu juga bisa dilakukan, saya kira. Kemudian memang benar visi misi dari unit yang bawah itu harus inline dengan unit di atasnya. Jadi kalau Pak Albert di program studi, maka harus mengacu kepada visi misi fakultas, dan fakultas tentunya juga sudah mengacu kepada visi misi universitas. Dan itu memang demikian, karena kan unit-unit di bawah kan memang ingin mengimplementasikan kegiatannya untuk mencapai visi misi universitas gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan untuk pemahaman stakeholder yang dari luar itu bagaimana? Kalau dari dalam kan tadi sudah kita diskusikan ya. Nah, dari luar bagaimana?
Jadi memang sebaiknya nanti kalau visi misi itu sudah kita sepakati, kita kembali mengundang stakeholder terutama dari luar dalam rangka sosialisasi. Maka ada beberapa hal stakeholder dari luar itu perannya di dalam ikut mendukung visi misi itu. Nah, di standar BAMPT ini ada. Jadi untuk alumni, kalau alumni ini paham dengan visi misi program studi maupun fakultas maupun universitas, maka di sana ada kontribusi yang diharapkan dari alumni itu. Maka kontribusinya pasti akan coba diarahkan sejalan ataupun mendukung visi misi itu, dan itu nanti bisa kita pakai sebagai bukti bahwa mereka pun juga paham tentang visi misi tujuan program studi kita. Nah, kalau pengguna itu biasanya kan dia sudah memiliki memiliki standar. Saya akan menerima alumni Bapak yang kualifikasinya seperti ini. Nah, kalau mereka si pengguna ini juga memahami tentang visi misi kita, maka kontribusinya adalah pada saran-saran pertama. Yang kedua, melibatkan diri menjadi anggota network dari program studi kita. Jadi banyak Pak pengguna dari alumni kita itu menyediakan tempat untuk misalnya praktek kerja lapangan, praktek industri. Begitu Pak. Kalau mereka paham dengan visi misi program studi, mereka dengan senang hati menyediakan tempat itu, dan keuntungan dari mereka apa? Ketika mahasiswa kita itu kerja praktek atau kerja lapangan di tempat mereka, sekaligus mereka akan menilai kompetensi mahasiswa kita. Bahkan tidak jarang semacam sudah dipesan dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik ketika kerja praktek di lapangan, di industri, di tempat-tempat pengguna alumni kita, itu juga mendapatkan calon tenaga yang bagus di tempat mereka. Nah, ini kalau begitu yang terjadi, berarti pemahaman dari external stakeholder pengguna itu bisa kita pakai sebagai bukti bahwa mereka memang paham. Demikian saya kira Pak penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kus. Bapak Albert bisa menangkap Pak ya? Oh iya bisa. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Albert telah bergabung dengan kami. Baik, kami undang kembali Bapak Johan Markus Tupan. Halo Pak Markus. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin diinformasikan bahwa dokumen borang IPT Bupati ini sudah dikirimkan tahun lalu, dan ini sementara persiapan untuk asesmen. Mungkin lewat kegiatan ini apakah dimungkinkan dokumen kita ini disubmit ke pengelola, dan mungkin dalam persiapan asesmen ini ada catatan-catatan perbaikan untuk menjadi masukan bagi pihak kami di tempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program studi kami sudah terakreditasi tahun 2012, dan kami sementara persiapan untuk reakreditasi kembali karena nilai kami masih kecil.
salah satu poin catatan rekomendasi dari asesor pada saat asesmen lapangan itu untuk poin visi misi, bahwa rumusan visi kami itu belum menggambarkan gagasan yang ingin ditonjolkan di prodi kami. Ya, mungkin kita lebih fokus soal kelautan. Nah, terkait dengan persiapan ini, apakah rumusan visi itu kita bisa adjustment untuk menambahkan tanpa mengubah substansi dari rumusan visi itu secara utuh? Ini mohon penjelasan. Dan yang ketiga, terkait dengan penggunaan atau share fasilitas yang terkait dengan proses di fakultas dan prodi kami. Ini gambarannya kami menggunakan fasilitas yang sama untuk kelas-kelas dan lain sebagainya. Mungkin di dalam pengisian dokumen borang, bagaimana strategi kami untuk bisa menunjukkan bahwa memang benar bahwa itu adalah bagian dari apa yang kami punya. Mungkin itu 3 hal, mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Markus ini dari prodi apa Pak ya? Teknik industri. Oh iya, teknik industri. Teknik industri. Baik, terima kasih Pak Markus. Barangkali langsung direspon. Baik Pak Markus dan kawan-kawan yang lain, mungkin sebagian saya akan mencoba menanggapi dan sebagian nanti Prof. Firvani. Mengenai borang AIPT sudah diserahkan, sudah disubmit. Jadi borang AIPT yang sudah diserahkan itu lah yang akan dievaluasi oleh asesor di dalam tahapan apa istilahnya case evaluation, asesmen kecukupan. Jadi kita sudah tidak bisa memperbaiki lagi untuk yang sudah dikirim itu. Nah, hanya saja nanti kalau persiapan visitasi mungkin dalam waktu kita mengirim borang sampai nanti jadwal visitasi itu ada penambahan prestasi yang cukup bagus, itu disiapkan saja untuk dilaporkan, ditunjukkan kepada asesor. Jadi selama menunggu visitasi ini sudah ada tambahan prestasi-prestasi. Kemudian juga tadi Prof. Firvani juga menganjurkan seluruh dokumen-dokumen itu yang mendukung setiap standar itu kalau bisa dibuat sebuah sistem yang mudah diakses oleh asesor. Sebenarnya kalau disiapkannya itu dari awal, kita bisa sebutkan di borang itu bahwa dokumen-dokumen ini bisa diakses dengan alamat web ini gitu. Itu ketika asesmen kecukupan itu asesor punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Tetapi kalau tidak, maka mohon disiapkan itu disiapkan untuk visitasinya itu. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai apa, visi misi prodi. Yang rumusan visi misi belum jelas, belum terlalu khas. Oh, belum terlalu khas. Ya, saya kira baik sekali karena itu penting juga untuk memberikan gambaran bagi terutama adalah calon mahasiswa, bahwa kalau calon mahasiswa itu akan memilih prodi yang Bapak kelola, itu dia akan mendapatkan kompetensi apa yang tidak bisa kita dapatkan di prodi yang lain yang sejenis gitu. Jadi kalau bisa menunjukkan kekhasan itu akan menjadi lebih bagus. Tapi tentu saja tetap harus di dalam koridor visi misi
fakultas dan universitas. Saya kira itu tambahan dari saya untuk Prof. tadi namanya set aktivitas tadi. Ya, jadi tentang resources sharing bagi prodi S1, S2, S3 itu saya kira di mana-mana seperti itu. Ya. Jadi asesor juga akan tahu. Hanya mungkin untuk ini S1 atau S2 ya, teknik industri. Teknik industrinya S1 ya. S1 kemudian ya. Jadi tidak ada masalah. Berarti kalau S1 memang yang lebih dulu lahir kan S1 sehingga kalau semua fasilitas S1 itu sudah mencukupi dan bahkan bisa di-share ke S2, oke. Tapi juga sebaliknya kalau memang ada program studi S2 yang adalah bisa mengadakan alat yang lebih canggih, dan itu katakanlah untuk penelitian tugas akhirnya S1, saya kira tidak ada masalah juga, asal itu tadi ini berada di satu jurusan yang sama. Dan saya kira untuk asesor tidak akan mengusahakan, karena kan S1, S2, S3 itu biasanya ada di satu jurusan. Jadi kecuali kalau yang multidisiplin, nggak tahu kalau ini akan share dari S2 atau S3 yang multidisiplin kemudian masuk ke S1 di teknik industri itu, atau bagaimana Pak Margus? Ini Pak, ini terkait dengan penggunaan fasilitas oleh beberapa prodi di fakultas Pak. Jadi kita prodi teknik industri, ada teknik perkapalan, sistem perkapalan dan teknik mesin. Oke, jadi satu fakultas, apalagi satu fakultas, jadi tidak ada masalah, karena kan nanti ada kurang 3B, kurang 3B di situ justru fakultas itu harus mensupport kegiatan di program studi yang di bawah ini. Jadi nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Markus bisa menangkap Pak ya. Terima kasih Pak telah bergabung dengan kami. Kemudian kami undang Ibu Dina Hermina dari IAIN Banjarmasin. Halo Bu. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dina. Terima kasih pada Bapak narasumber dan juga panitia serta panelis sekalian. Ada yang ingin kami tanyakan di sini dalam kesempatan yang sangat berharga ini terkait dengan KITT. Jadi IAIN Antasari Banjarmasin ini tahun lalu sudah mengirimkan moral KITT, tapi belum visitasi. Dan di dalam moral yang lalu yang kami kirimkan itu visi yang dibuat itu adalah dan disesuaikan dengan visi misi institut adalah menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman interdisipliner yang unggul, berkarakter dan kompetitif global tahun 2025. Nah, kemudian dalam perkembangan beberapa bulan terakhir ini ada perubahan lagi visi misi. Hasil rapat pimpinan hanya 3 kata yang dicantumkan, karena ada tren katanya bahwa visi misi itu cukup 3 kata: unggul, kompetitif, berkarakter. Nah, kemudian ini mau ramping lagi akan dirubah kompetitif, unggul, berakhlak. Persoalannya adalah orang
PP itu sudah kita kirimkan. Nah, apakah ini akan menjadi masalah nanti ketika para asesor datang untuk visitasi? Mungkin itu saja dulu yang ingin kami minta solusinya dari lembaga pendampingan mutu di atas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dina. Jadi pertanyaan menarik nih, visi misi yang terus berubah dari mazhab satu ke mazhab yang lain, Pak. Silakan Bapak. Ibu, pertama mohon tidak diungkapkan bahwa perubahan itu keinginan dari pimpinan. Ya, dari perubahan itu bukan kehendak pimpinan. Andai kan kehendak pimpinan, sekali lagi harus dimintakan pendapat seluruh stakeholders. Ya, apakah senat, fakultas, apakah mahasiswa dan seterusnya. Jadi jangan sampai muncul ungkapan pimpinan ingin mengubah, gitu ya Bu ya. Itu yang iya, rapat pimpinan itu kan ada sekelompok orang. Ya, yang kedua, kalau saya mencermati 3 kata kunci tadi, sebetulnya tidak mengubah arah sebetulnya, itu melengkapi yang tadi sudah ada, gitu. Jadi kan ada yang belum tercermin di visi yang pertama kan, tadi yang terakhir tadi berakhlak tadi, ya itu yang belum muncul tuh. Ya, saya kira tidak masalah itu. Jadi ibu ketika datang ketika visitasi hanya bukan perubahan, itu hanya stressingnya perlu dimunculkan mengenai berakhlak itu. Jadi tidak mengubah misi perguruan tinggi. Itu pendapat saya kira begitu. Jadi jangan diungkapkan itu pendapat pimpinan, kemudian ini tidak mengubah, hanya stressingnya saja dimunculkan. Jelas itu semua orang akan paham kalau UIN atau IAIN itu berakhlaknya itu paling depan mestinya. Kalau sudah diungkapkan pun orang sudah paham itu. Begitu tanggapan saya. Baik, terima kasih Ibu Dina. Kami undang ke atas ini, ada Bapak Dr. Lahamimu. Halo Bapak. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, pertama kali saya mengucapkan salam hormat pada Prof. Kribani dan Prof. Kusminarto. Beliau keduanya dosen saya waktu saya kuliah di UGM. Yang kedua, ada satu pertanyaan sebetulnya yang saya ingin ajukan dan satu permintaan kepada kedua Bapak Prof. Kribani dan Prof. Kusminarto, bahwasanya pada tanggal 24 November 2014 kami sudah mensubmit uang AIPT ke Bank PT, dan saat ini kami sedang menunggu visitasi. Seandainya Bapak berdua berkenan, mungkin saya bisa mengirimkan soft copy uang AIPT kami untuk di asesmen kecukupannya, atau bahkan mungkin bisa dilihat di mana sisi lemahnya yang bisa mas kami perbaiki. Yang kedua, ini pertanyaan sebagai ketua lembaga pengembangan penjaminan mutu pendidikan di UAO, memang kami mempunyai kesulitan ketika mengumpulkan data dan dokumen pendukung yang sudah kami sebutkan di dalam orang akreditasi. Di respon saya sebetulnya saya sudah kirimkan lewat email beberapa dokumen yang telah kami siapkan.
Hanya saja ada beberapa yang belum. Yang belum tadi wujudnya biasanya dalam bentuk video ataupun foto. Apakah ini saat visitasi bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung pernyataan kami di dalam akreditasi? Saya kira itu. Baik, Terima kasih atas responnya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Langsung aja Prof. Baik sekali Pak Namimu. Jadi yang terakhir tadi saya kira kalau memang ada bukti-bukti otentik di lapangan itu disajikan saja kepada para asesor. Jadi seperti ilustrasi di UGM dulu itu tidak hanya video, tidak hanya tulisan, tapi bahkan karena kalau di UGM itu ada produk UAV, yaitu drone untuk penelitian. Kemudian ada mobil listrik dan sebagainya, ada melon UGM itu disajikan, dipaparkan pada waktu asesor pertemuan pertama itu karena di balik senatnya itu kita paparkan itu semuanya. Jadi sehingga ada semacam bahwa kita tidak hanya di tulisan, tidak hanya di video, tapi ada bukti nyatanya. Itu saya kira baik sekali. Jadi silakan semua bukti yang disusulkan itu ditampilkan pada waktu visitasi, dan insya Allah akan mempunyai kesan yang baik dari asesor, dan itu saya kira sangat baik. Kemudian tentang berani dari submit itu kalau memang akan dikirimkan mungkin secara pribadi saja dan tidak secara institusional. Karena ini sebentar lagi itu kami juga diundang untuk asesmen kecukupan. Jadi kalau nanti dikirimkan secara institusional, nanti kita kena kalau kebetulan saya harus ke Halulio, maka saya tidak boleh lagi ke sana. Saya tidak harus menandatangani bahwa saya belum terlibat pada waktu penyusunan bulan itu. Jadi tidak menentukan. Kalau yang menentukan kan kami belum ada satu kontak apa-apa. Kemudian ternyata kami dikasih ke Halulio, itu saya kira lebih baik karena kan kita punya hubungan batin. Kami tidak oke, saja insya Allah nanti siapa saja bukti otentik, kemudian baik di ternyata dan juga di web atau di repository yang bisa diakses oleh asesor, siapa saja supaya memudahkan asesor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Alhamimu, ya terima kasih Pak telah bergabung dengan kami. Bapak Ibu sekalian, peserta Blended Learning Quality Assurance Submodul 1 untuk sesi 1 wilayah Indonesia Timur dan Tengah, kami mohon maaf sekali karena ternyata 2 jam itu terasa pendek sekali Bapak. Jadi hanya bisa menampung 7 respon dan dari 7 peserta itu. Tetapi kami informasikan bahwa nanti akan ada sesi kedua khusus untuk wilayah Indonesia Barat. Kami mempersilahkan bagi peserta yang dari timur, kalau memang sangat ingin sekali bergabung, bisa register ke yang sesi yang kedua. Karena kami informasikan untuk yang sesi kedua ini baru ada 9 yang terdaftar. Jadi masih bisa memungkinkan Bapak Ibu untuk bergabung ke sesi yang kedua kalau memang ada hal-hal yang sangat urgent untuk dikonsultasikan terkait dengan submodul 1 ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dengan kami. Ada Bapak Farid Muhammad, ada Bapak Ahmad Zaini, ada Bapak Albert, ada Bapak Johan Markus, ada Ibu Dina, dan juga ada Bapak Lahamimu. Terima kasih, dan juga yang lain mohon maaf
Kalau belum kami sapa satu persatu karena waktu kita memang sangat terbatas, sekali lagi kami ingatkan bisa bergabung dengan sesi yang kedua, yaitu yang kita setting dari jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan kami aturkan juga terima kasih kepada para fasilitator dari UGM yang telah hadir bersama kita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga Bapak Abdurrahman dari Helm ISN. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.